teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza dan Calista dari kelas 11 DJKT 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 13 teman-teman, yaitu Failover Load Balance, yang merupakan materi dari MikroTik Certified Network Associate. Nah, pada bab 13 ini kita akan mempelajari 10 materi teman-teman. Yang pertama yaitu konsep failover dan load balance, yang kedua setting topology, dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja ke poin yang pertama yaitu konsep failover dan load balance. Nah, failover dan load balance adalah metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, teman-teman. Di sini seperti pada contoh topologinya, kita lihat. Nah, di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP2 ya, teman-teman. Untuk konsep failover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu tidak aktif, teman-teman, atau menjadi backup ya. Misalkan ISP1 mengalami masalah atau trouble, nantinya ISP2 itu akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet itu akan sama-sama aktif, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu setting topology. Nah, sebelum itu pada bagian topology dapat kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP ini sudah saya setting secara statik dan sudah terakses dengan internet teman-teman. Dan untuk name-nya dan host name-nya sudah saya sesuaikan ya. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan IP di router customer, teman-teman. Maka kita bisa setting IP address pada Ether 2 di kedua router ISP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer kita. Oke, sekarang kita langsung saja buka pada router ISP1. Di sini kita ke menu IP, lalu address. Lalu kita tambahkan, dan untuk IP kita gunakan misal 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya kita gunakan Ether 2 teman-teman. Karena itu yang mengarah ke router customer ya teman-teman. Jika sudah kita apply dan oke. Kemudian pada ISP2 kita ke menu IP lalu address. Kemudian di sini kita tambahkan. Kemudian kita gunakan IP yang 172.16.1/24. Dan interface-nya kita gunakan Ether 2 ya teman-teman. Kemudian apply dan oke teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan static addressing di router customer. Kita ke menu IP lalu address. Nah, di sini kita masukkan IP yang mengarah ke router 1 teman-teman. Kita klik add. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya pilih yang Ether 1 ya teman-teman. Jika sudah kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ether 2 teman-teman. Kita klik add. Kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu 172.1.2/24. Lalu untuk interface-nya kita gunakan Ether 2 teman-teman. Kemudian jika sudah kita apply dan oke. Oke teman-teman, jika sudah kita testing ke gateway-nya pada terminal.
kita ke new terminal. Kemudian kita ping gateway-nya yaitu ping 192.168.1.1. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita ping lagi ping 172.16.1.1. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu add default route pada router customer. Selanjutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet. Jadi kita akan menambahkan default route bagi yang mengarah ke interface 1 maupun interface 2 teman-teman. Di sini kita ke router customer, kemudian di sini kita ke menu IP, lalu route. Kemudian di sini kita klik add. Untuk DST address-nya ini biarkan saja sesuai default ya teman-teman. Dan kemudian untuk gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Kemudian apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang 172. Untuk DST address-nya sama, kita biarkan saja sesuai default. Kemudian gateway-nya kita isikan 172.168.1.1. Kemudian apply dan OK teman-teman. Nah, perhatikan pada bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya itu AS teman-teman, atau aktif statik. Sedangkan yang untuk ISP2 informasinya itu S, yaitu statik ya teman-teman. Yang mana dia itu berarti belum aktif ya teman-teman. Nah, jika saya disable yang mengarah ke ISP1, maka ISP2 akan aktif ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, jadi inilah yang dinamakan konsep failover teman-teman, yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Kemudian kita akan setting IP DNS-nya. Kita ke menu IP, lalu DNS. Di sini pada bagian server kalian bisa ketikkan 888 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian jika sudah bisa kalian apply dan OK. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa perhatikan pada topologinya. Di sini terdapat dua VPC yang belum terkoneksi ya teman-teman. Maka di sini kita akan koneksikan terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan. Jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi teman-teman. Yang pertama, kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4 pada router customer. Di sini kita ke router customer. Kemudian di sini kita ke menu bridge teman-teman. Lalu kita add. Di sini untuk namanya kita sesuaikan. Misalkan saya beri nama bridge. Lalu apply dan OK ya teman-teman. Kemudian pada menu port kita tambahkan interface 3 dan 4. Di sini kita klik add, lalu kita tambahkan Ether 3, lalu apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi Ether 4, lalu apply dan OK.
Jika sudah, kita ke menu IP, lalu address. Nah, di sini kita menambahkan IP di interface bridge. Misal saya akan berikan 10.10.1/24. Dan untuk interface-nya pilih yang bridge cast, teman-teman. Lalu apply dan OK. Kemudian kita setting DHCP servernya untuk interface bridge. Kita klik menu IP, lalu DHCP server. Lalu di sini kita klik yang DHCP setup. Untuk interface-nya pilih yang bridge cast. Lalu di sini kita next saja hingga selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan NAT. Nah, karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasikannya itu 2 kali ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke menu IP, lalu firewall. Di sini kita ke menu NAT. Nah, kemudian pada menu NAT ini, kemudian kita klik Add. Di sini untuk bagian C-nya kita gunakan yang SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya kita gunakan yang Ether 1 teman-teman. Kemudian pada bagian action kita gunakan yang mesh query. Kemudian apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2. Pada bagian chain kita gunakan yang SRC NAT. Kemudian pada bagian out interface kita gunakan yang Ether 2. Kemudian pada bagian action kita gunakan juga yang mesh query ya teman-teman. Kemudian apply dan OK. Jika sudah selesai, kita bisa merequest IP DHCP di kedua VPC-nya teman-teman. Kita di sini ketikkan IP DHCP. Dan di sini saya sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan IP DNS 888. Kemudian kalian bisa enter dan kemudian kalian bisa lakukan ping 88 dan juga ping google.com ya teman-teman. Dan perhatikan di situ pastinya sudah terakses internet. Dan otomatis pada VPC yang satunya juga sudah terakses internet ya teman-teman. Kalian bisa coba ping 88 dan ping google.com pada VPC satunya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah lanjut pada poin yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Jadi cara kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ESP saja, dan yang satunya itu akan menjadi backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan, teman-teman. Oke, langsung saja kita implementasikan ya. Di sini kita bisa ke router customer, kemudian kita ke menu IP, lalu root. Bisa kita lihat di sini yang aktif adalah ISP1 ya, teman-teman. Maka di sini saya coba untuk mengubah nilai distance-nya menjadi lebih besar, sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita double klik pada konfigurasi ISP1-nya. Lalu pada bagian distance-nya, misalkan saya isikan 10 teman-teman. Di sini pada bagian distance, misalkan saya isikan 10, lalu apply dan OK.
Nah, perhatikan di sini untuk jalur internetnya langsung berpindah pada ISP2 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Namun jika desainnya sama, maka Mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu cek gateway pada failover. Di sini kita langsung saja bisa buka router customernya. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP2 ini sebagai backup ya teman-teman. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena terdapat masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas teman-teman. Nah, kesimpulannya Mikrotik customer akan selalu mengecek IP gateway-nya dalam status up ataupun down. Langsung saja kita coba cek gateway-nya pada jalur ISP2. Di sini kita bisa double klik saja pada ISP2 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat pada opsi cek gateway. Maka terdapat dua pilihan ya teman-teman di sini itu, yaitu ping dan ARP. Di sini kita pilih yang ping saja teman-teman. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian kita apply dan OK. Selanjutnya kita bisa disable di router ISP2. Kita ke menu IP lalu address. Di sini kita bisa disable IP yang mengarah ke customer atau Ether 2, teman-teman. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan bahwa ia sudah beralih secara otomatis, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini dia sudah berpindah ke ISP1-nya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan cek gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu konfigurasi load balance ECMP. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja. Karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di router ISP2, teman-teman. Di sini kita ke menu IP, lalu address. Nah, di sini kita aktifkan kembali IP-nya ya, teman-teman. Selanjutnya pada router customer kita ke menu IP lalu root. Di sini kita hapus defaultnya bagi yang mengarah ke ISP1 maupun ISP2, teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk DST address-nya biarkan by default seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya kita isikan IP dari dua ISP. Nah, di sini untuk menambahkan dua kolom kita klik tanda panah di bawah ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Maka akan menjadi dua kolom. Lalu kita isikan IP-nya pada kolom pertama kita isikan 192.168.1.1. Lalu pada kolom kedua kita isikan 172.16.1.1. Kemudian kita apply dan OK ya teman-teman. Di sini akan muncul informasinya AS ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat yang berarti aktif statik. Nah, di sini kita bisa akses internet melalui ISP1 maupun ISP2 ya teman-teman. Lalu kita akan lakukan uji coba load balance ECMP pada kedua VPC-nya.
Kita buka VPC-nya. Nah, pada VPC-nya kalian bisa lakukan ping 888, kemudian kalian lakukan lagi trace 888. Kemudian kalian bisa lihat di situ pada VPC 1 jalur ke internetnya. Pertama itu ke interface bridge, kemudian ke ISP1 teman-teman. Setelah itu baru terhubung ke internetnya. Kemudian jika sudah, kalian bisa lakukan pada VPC 1-nya, kalian bisa ping 88 terlebih dahulu, kemudian kalian bisa lakukan trace 888. Di situ dia sama ya teman-teman, dia melewati bridge dan melewati ISP1. Dan kemudian kalian bisa coba untuk ping google.com, kemudian trace google.com. Dan di situ pastikan juga ia melewati jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah MikroTik. Jadi kita itu tidak tahu teman-teman, atau istilahnya itu round robin load balance. Jadi ketentuannya itu 50-50 ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu trace route. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi load balance, akan tetapi sifatnya itu masih round robin. Nah, kali ini kita akan coba trace route dari sisi customer. Jadi langsung saja kita coba. Di sini kita ke router customer, kemudian kita ke menu tools, kemudian pilih yang trace route teman-teman. Di sini untuk kolom trace route tuh kita isikan 888. Untuk protokolnya gunakan yang ACMP ya teman-teman. Lalu kita start. Nah, di sini untuk nomor 1 dia melewati ISP1. Kemudian kita klik stop ya teman-teman. Kemudian jika kita coba trace route ke IP Facebook. Nah, di sini untuk mengetahui IP Facebook kalian bisa cek pada command prompt ya teman-teman. Di sini kita ke command prompt. Kemudian kita ketikkan ns logup facebook.com. Nah, di sini saya mendapatkan IP Facebooknya yaitu 57.144.100.1. Ini kita salin saja. Lalu kita tempel pada bagian trace route tuh ya teman-teman. Di sini kita tempel IP Facebook tadi yang kita dapatkan. Kemudian kita klik start. Nah, di sini dia juga sama ya, yaitu melewati ISP1 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Sekarang kita akan uji coba, yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4 teman-teman. Langsung saja kita ke router customer-nya. Di sini kita klik menu IP, lalu route. Kemudian kita double klik pada default route. Ya teman-teman, ini kita double klik. Nah, jadi karena perbandingannya itu 1:4, maka di sini pada bagian gateway-nya kita sediakan 5 kolom teman-teman. Untuk kolom pertama kita isikan dengan IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk kolom sisanya kita isikan dengan IP ISP2 yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan trace route dari router customer teman-teman. Kita ke menu tools, lalu pilih trace route. Di sini kita isikan IP Facebook yang tadi pada bagian trace route-nya ya teman-teman.
Kemudian untuk protokolnya pilih yang ACMP. Kemudian kita klik Start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ISP2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah lanjut pada poin yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance root rules. Nah, kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi, root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa definisikan, misal untuk PC1 kita ingin internetan dengan menggunakan ISP1 dan PC2 harus menggunakan ISP2, teman-teman, karena merupakan SRC address. Maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan ya, teman-teman. Di sini kita bisa buka topologinya. Nah, di sini saya sudah menyeting VPC-nya secara statik, teman-teman, dengan IP 10.10.10.11 pada VPC 1 dan 10.10.10.12 pada VPC 2 ya, teman-teman. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 888. Oke, langsung saja kita masuk ke router customer. Kemudian kita ke menu IP, lalu root. Dan di sini untuk konfigurasi sebelumnya kita disable ya, teman-teman. Lalu kita klik menu rules. Kemudian kita klik add. Nah, pada kolom SRC address kita isikan IP VPC 1, yaitu 10.10.11 ya, teman-teman. Lalu pada tabel kita ketikkan VPC 1. Lalu kita klik apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk VPC 2 ya, teman-teman. Pada VPC 2 IP-nya yaitu 10.10.10.12. Kemudian pada tabel kita ketikkan VPC 2. Nah, jadi fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka router customer akan melihat pada tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat, teman-teman. Lalu kita bisa apply dan OK. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu root, teman-teman. Nah, perhatikan pada pojok kanan ini. Ini ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat pilihan all, main, VPC 1 dan VPC 2. Nah, ini adalah kelompok routing table-nya, teman-teman. Di sini kita pilih yang all saja. Kemudian kita klik add pada bagian di sini pada bagian DST address-nya biarkan sesuai default ya, teman-teman. Lalu untuk gateway-nya definisikan IP yang mengarah ke ISP1 yaitu 192.168.1.1. 192.168.1.1. Dan pada bagian routing mark-nya kita pilih yang VPC 1, teman-teman. Lalu klik apply dan OK ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VPC 2-nya. Di sini pada bagian DST address biarkan sesuai default. Kemudian untuk gateway kita isikan 172.16.1.1. Di sini untuk routing mark-nya kita pilih yang VPC 2 ya, teman-teman. Kemudian kita apply dan OK.
Nah, karena di sini sudah terdapat dua jalur internet, yang mana dua-duanya ini sudah aktif. Selanjutnya, kita lakukan trace route dari kedua VPC-nya. Nah, pada VPC-nya kalian bisa ping 88, lalu kalian ketikkan lagi trace 888 ya teman-teman. Jika keduanya sudah bisa ping, artinya keduanya sudah mengakses internet teman-teman. Lalu kemudian pada VPC satunya kalian bisa lakukan hal yang sama, kalian bisa ping 888, kemudian trace 888. Nah, di situ ia melewati ISP2 untuk mengakses internetnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-10 yaitu konfigurasi load balance firewall manager. Jadi firewall manager ini bisa didefinisikan paket berdasarkan protokolnya teman-teman. Di sini kita bisa ke router customer. Nah, di sini pada router customer, kemudian root. Di sini konfigurasi sebelumnya itu sudah saya disable ya teman-teman, baik pada bagian root maupun rules. Nah, kemudian di sini kita bisa ke menu IP, lalu firewall. Kemudian di sini kita ke menu yang manager, teman-teman. Ini ya. Kemudian kita klik add. Nah, seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 ini menggunakan ISP1 dan VPC 2 menggunakan ISP2 ya, teman-teman. Di sini pada bagian C-nya kita pilih yang pre-routing, teman-teman. Ini pada bagian chain kita pilih yang pre-routing, kemudian pada bagian SRC address-nya kita isikan IP dari VPC 1 yaitu 10.10.11. Kemudian pada bagian action kita pilih yang mark routing teman-teman. Nah, kemudian pada new routing mark, ini itu sama ya, terkait routing table yang ada pada routing. Misal di sini kita isikan Angel ISP1. Kemudian kita bisa apply dan copy ya teman-teman. Di sini sama untuk bagian C-nya kita menggunakan yang pre-routing, kemudian untuk bagian SRC address-nya kita masukkan IP dari VPC 2 yaitu 10.10.12. Kemudian pada bagian action kita pilih yang mark routing dan pada bagian new routing mark kita ketikkan Mangel ISP2. Lalu jika sudah kita apply dan OK. Jika sudah, kita tambahkan ke routing table-nya. Kita ke menu IP, lalu root. Kemudian kita klik add. Di sini untuk DST address-nya ini biarkan by default. Lalu pada gateway-nya isikan IP ISP1, teman-teman. Yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing mark-nya pilih yang Mangel ISP1. Kemudian jika sudah kita bisa apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk DST address-nya biarkan sesuai default. Kemudian untuk gateway-nya kita isikan IP yaitu 172.16.1.1. Kemudian routing mark-nya kita pilih yang Mangel ISP2. Lalu apply dan OK teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa lakukan trace route di kedua VPC-nya ya teman-teman.
Nah, jika sudah, kalian bisa lakukan trace route di kedua VPC-nya, teman-teman. Kalian bisa lakukan pada VPC 1 ping 8888 terlebih dahulu, kemudian kalian ketikkan lagi trace 888. Nah, di situ kalian bisa pastikan dia itu melewati ISP1 dan itu sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya, teman-teman. Jika kita cek juga pada VPC 2, kalian bisa ketikkan ping 888 lalu trace 888. Di situ ia juga dapat dipastikan bahwa sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan ya teman-teman, yaitu ia melewati ISP2 untuk mengakses internetnya. Oke teman-teman, pada bab 13 ini saya rasa sudah cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.